Selamat datang di video pembelajaran psikologi kepribadian. Di video kali ini kita akan mempelajari teori dari salah satu tokoh, yakni Walter Mischel. Salah satu konsep yang paling terkenal dari Mischel yaitu CAPS atau Cognitive Affective Personality System. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak. Let's go! Mari kita mulai. Walter Mischel ini lahir pada 22 Februari 1930 di Vienna, Austria. Pada usia 8 tahun, ia dan keluarganya melarikan diri dari Austria setelah invasi Nazi pada tahun 1938. Kemudian mereka menetap di Amerika Serikat. Mischel menempuh pendidikan sarjananya di New York University dan mendapatkan gelar master serta PhD dalam bidang psikologi klinis dari Ohio State University. Ia mengajar di berbagai universitas bergengsi seperti di Harvard University, Stanford University, dan Columbia University. Mischel dikenal karena pendekatannya yang menentang pikiran tradisional tentang kepribadian, di mana ia mempertanyakan ide bahwa kepribadian seseorang dapat diprediksi dari ciri-ciri kepribadian yang tetap atau konstan. Penelitian ikonisnya, Marshmallow Test, yang berfokus pada pengendalian diri anak-anak, memberikan dasar penting untuk pemahaman kita tentang regulasi diri dan prediksi perilaku di masa depan. Walter Mischel meninggal pada 12 September 2018, tapi karyanya tetap menjadi landasan penting dalam berbagai bidang, terutama di psikologi kepribadian. Sebelum kita masuk ke dalam teori inti Mischel, penting untuk memahami konteks pemikirannya. Pada pertengahan abad ke-20, psikologi kepribadian didominasi oleh trait teoris yang berargumen bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan melalui ciri-ciri kepribadian yang stabil dan konsisten. Namun Mischel skeptis terhadap pandangan ini. Dalam bukunya yang terkenal, Personality and Assessment, ia mengkritik gagasan bahwa ciri-ciri kepribadian dapat memprediksi perilaku di berbagai situasi secara konsisten. Mischel berpendapat bahwa perilaku seseorang tidak dapat dipisahkan dari konteks atau situasi tertentu. Menurutnya, kepribadian itu bersifat dinamis dan berubah-ubah, serta sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Disinilah kita sampai pada inti dari teori kepribadian Mischel, yaitu Cognitive Affective Personality System atau CAPS. Teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia bukanlah hasil langsung dari ciri-ciri yang menetap, melainkan hasil dari interaksi kompleks antar berbagai faktor kognitif, afektif, dan situasional. Teori CAPS ini memiliki beberapa elemen utama, yaitu encoding atau pengkodean, expectancy and belief atau harapan dan keyakinan, affect atau emosi, goals and value yaitu tujuan dan nilai, kompetensi and self-regulation yaitu kompetensi dan regulasi diri. Nah, mari kita bahas beberapa komponen utama dari teori CAPS ini secara lebih rinci. Yang pertama adalah pengkodean atau encoding. Pengkodean adalah bagaimana individu memproses informasi dari lingkungan. Setiap orang memiliki cara unik dalam membuat interpretasi dalam situasi yang berbeda, dan interpretasi ini sangat menentukan bagaimana mereka bereaksi. Pengkodean ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tapi juga oleh pengalaman, kepercayaan, dan harapan internal mereka. Contoh konkretnya, jika seorang siswa menerima umpan balik negatif dari gurunya, interpretasi mereka akan menentukan bagaimana mereka merespon. Satu siswa mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri, sementara siswa yang lain mungkin menganggapnya sebagai sebuah kegagalan total yang membuatnya mereka putus asa. Yang kedua adalah harapan dan keyakinan atau expectancy and beliefs. Dalam CAPS, Mischel menekankan bahwa perilaku kita tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, tapi juga oleh apa yang kita harapkan akan terjadi. Harapan ini sangat penting dalam mengarahkan perilaku, karena seseorang akan lebih termotivasi untuk bertindak jika mereka percaya bahwa tindakannya tersebut akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Contoh konkretnya, seorang atlet yang percaya bahwa latihan kerasnya akan membantunya menang dalam kompetisi akan lebih termotivasi untuk berlatih daripada mereka yang tidak yakin akan hal itu. Yang ketiga adalah emosi atau affect. Emosi memainkan peranan penting dalam perilaku.
Ketika seseorang merasa marah, sedih, atau bahagia, hal ini dapat secara drastis mengubah cara mereka merespon situasi. Efek yang kita rasakan dalam situasi tertentu bisa menjadi pendorong penting dari perilaku kita. Contoh konkretnya, jika seseorang sedang merasa cemas sebelum presentasi, mereka mungkin menunjukkan perilaku gugup seperti tangan gemetar atau bicara lebih cepat. Namun jika mereka percaya diri, mereka mungkin tampil lebih tenang dan lebih terstruktur. Yang keempat adalah tujuan dan nilai atau goals and value. Tujuan adalah motivasi yang mengarahkan perilaku kita. Michelle menunjukkan bahwa perilaku seseorang dalam situasi tertentu seringkali didorong oleh tujuan yang spesifik, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nilai yang dianut juga mempengaruhi perilaku seseorang, karena orang cenderung bertindak dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai inti mereka. Misalnya, seseorang yang memiliki tujuan jangka panjang untuk menjadi dokter mungkin akan lebih bekerja keras dalam studi dan praktek mereka, meskipun menghadapi banyak tantangan. Nilai-nilai mereka tentang kesehatan dan membantu orang lain akan memperkuat motivasi tersebut. Yang kelima adalah kompetensi dan regulasi diri atau kompetensi and self-regulation. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengatasi tantangan yang ada. Regulasi diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dorongan-dorongan atau emosi yang mungkin mengganggu pencapaian tujuan mereka. Ini adalah salah satu elemen penting dalam teori Michelle, terutama dihubungkan dengan pengendalian diri yang ia teliti dalam marshmallow test. Contoh konkretnya, dalam marshmallow test, anak-anak yang mampu menunda gratifikasi dengan menunggu lebih lama untuk mendapatkan 2 marshmallow dibanding 1 menunjukkan regulasi diri yang lebih baik. Penelitian jangka panjang menunjukkan bahwa anak-anak yang mampu menunda kepuasan cenderung memiliki hasil yang lebih baik dalam kehidupan dewasa mereka, seperti kinerja akademis yang lebih baik dan hubungan sosial yang lebih sehat. Salah satu eksperimen yang paling terkenal yang dilakukan oleh Michelle adalah marshmallow test. Dalam eksperimen ini, anak-anak diberikan pilihan untuk memakan 1 marshmallow segera atau menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan 2 marshmallow. Eksperimen ini dirancang untuk menguji kemampuan anak-anak dalam menunda kepuasan, sebuah bentuk pengendalian diri. Hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak yang mampu menunda kepuasan itu cenderung memiliki hasil yang lebih positif dalam hidup mereka, seperti keberhasilan akademis, kemampuan mengelola stres, dan keterampilan sosial. Ini membawa kita pada elemen penting dari teori Michelle, pengendalian diri dan delay of gratification atau penundaan gratifikasi. Michelle percaya bahwa kemampuan untuk menunda kepuasan adalah aspek kunci dari kesuksesan dalam kehidupan. Salah satu kontribusi terbesar Michelle dalam psikologi kepribadian adalah gagasannya tentang variabilitas perilaku. Michelle menolak gagasan bahwa perilaku seseorang itu konsisten di semua situasi. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa perilaku itu sangat dipengaruhi oleh situasi. Michelle menyatakan bahwa individu mungkin bertindak secara berbeda dalam situasi yang berbeda, karena mereka merespon tuntutan yang berbeda dari setiap konteks. Misalnya, seseorang mungkin terlihat pemalu dan pendiam di acara formal, tapi bisa sangat terbuka dan ramah di antara teman-teman dekatnya. Perbedaan ini terjadi karena tuntutan situasi yang berbeda-beda. Michelle secara eksplisit mengkritik trait teori yang berpendapat bahwa kepribadian terdiri dari ciri-ciri yang stabil yang mempengaruhi perilaku kita di berbagai situasi. Trait teoris percaya bahwa jika seseorang memiliki sifat tertentu seperti introvert atau extrovert, sifat ini akan terlihat dalam semua situasi. Namun Michelle menunjukkan bahwa perilaku ini tidak konsisten di beberapa konteks dan sifat kepribadian tidak selalu dapat memprediksi perilaku di setiap situasi. Ini membawa kita pada salah satu konsep utama yang diusulkan Michelle. Yaitu konsep behavioral signature. Behavioral signature adalah pola konsisten bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi tertentu. Meskipun perilaku bisa bervariasi dalam berbagai situasi, Michelle berpendapat bahwa individu masih menunjukkan pola yang dapat dikenali dalam respons mereka terhadap situasi tertentu. Ini adalah pola unik dari bagaimana seseorang merespons hal yang berbeda, dan ini bisa menjadi bagian dari karakteristik kepribadian mereka. Contoh konkretnya,
Seseorang mungkin pemalu ketika berhadapan dengan orang asing, tapi menjadi sangat ramah ketika berada di dalam keluarga. Pola ini meskipun bervariasi, tetap menunjukkan tanda unik perilaku yang konsisten dalam situasi yang berbeda. Itulah pembahasan kita tentang teori kepribadian Walter Mischel dan kontribusinya yang penting dalam memahami bagaimana kepribadian bekerja. Mischel mengajarkan kita bahwa kepribadian tidak bisa dilihat hanya sebagai rangkaian ciri-ciri yang stabil, melainkan sebuah sistem yang dinamis di mana perilaku dipengaruhi oleh interaksi antara pemikiran, emosi, dan konteks situasi. CAPS memberikan kita cara yang lebih fleksibel untuk memahami manusia dan menjelaskan variabilitas perilaku yang kita temui. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.